Nia Rahmasari Dewi dengan NIM 276. Saya dari kelas Penologi A dengan dosen pengampu Bapak Yaris. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Penologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Nah, pemidanaan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menanggapi perubahan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam perkembangan ilmu penologi, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menjadi sangat relevan, khususnya setelah berlakunya KUHP nasional yang baru. Lalu pada masa lalu, pemidanaan cenderung berorientasi pada pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan dan penjaraan. Orientasi tersebut tercermin dalam dominasi pidana penjara sebagai sanksi utama. Namun, jika dilihat dalam praktiknya, pendekatan tersebut seringkali tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan justru menimbulkan masalah yang baru, seperti residivisme. Hal inilah yang mendorong berkembangnya pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan korektif. Penologi sebagai cabang ilmu pidana mempelajari tujuan, fungsi, dan pelaksanaan pidana. Dalam penologi modern, pemidanaan diarahkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Paradigma ini menempatkan pelaku bukan hanya sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai subjek yang dapat dibina dan diperbaiki. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi dasar lahirnya sistem pemasyarakatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan terhadap narapidana yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sistem ini tidak hanya menekankan pada aspek pengamanan, tetapi juga pada pembinaan mental, moral, serta keterampilan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan narapidana agar mampu kembali hidup bermasyarakat secara wajar. Lalu ada prinsip dasar sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang manusiawi. Narapidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak-hak dasar.
Selain itu, sistem pemasyarakatan juga menekankan pentingnya pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal bagi narapidana setelah menjalani masa pidana. Selain itu, juga ada tujuan pemidanaan dalam kajian umum. Secara umum, tujuan pemidanaan meliputi pencegahan terjadinya kejahatan, pemberian efek jera kepada pelaku, perlindungan terhadap masyarakat, serta perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam konteks penologi modern. Tujuan tujuan perbaikan pelaku semakin mendapat perhatian utama. Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional atau KUHP yang baru saja disahkan pada Januari kemarin, yaitu ada pada pasal 51 yang mana terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama yaitu berisikan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekankan norma hukum demi perlindungan dan pengayaman masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk pencegahan dengan penegakan norma. Hal ini ditekankan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pidana. Lalu ada ayat 2, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Hal ini artinya melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat. Lalu yang ketiga ada menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Hal ini berarti menyelesaikan konflik dengan menyelesaikan konflik di tanpa adanya hukuman pidana seperti penjara dan lain-lain. Nah, di poin ini itu lebih menekankan kepada RJ atau restoratif justice, yang mana itu lebih menekankan ke seperti pembinaan kemasyarakatan. Lalu yang terakhir ada menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini yaitu seperti menimbulkan penyesalan agar pelaku tindak pidana ini tidak akan melakukan hal atau melakukan tindakan yang sama. Nah, KUHP nasional secara eksplisit juga merumuskan tujuan pemidanaan ini dalam lingkup pasal 51 tadi. Nah, tujuan tersebut selain itu, pemidanaan ditegaskan tidak dimasukkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia. Lalu ada makna tujuan pemidanaan KUHP nasional. Perumusan tujuan pemidanaan
pembinaan dalam KUHP nasional menunjukkan adanya perubahan orientasi yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemidanaan tidak lagi semata-mata ditunjukkan untuk menghukum pelaku, akan tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan pidana. Jadi seperti mengembalikan rasa aman di antara lingkungan masyarakat pelaku tindak pidana tersebut. Nah, dengan demikian pemidanaan dipandang sebagai proses yang bersifat korektif dan konstruktif. Nah, ada posisi pemasyarakatan dalam proses pemidanaan. Pemidanaan ini tidak berhenti pada tahap penjatuhan pidana oleh hakim, akan tetapi berlanjut pada tahap pelaksanaan pidana. Nah, dalam tahap ini sistem pemasyarakatan memiliki peran yang sangat-sangat penting. Sistem pemasyarakatan menjadi sarana prasarana untuk menerjemahkan eh, atau sebagai petunjuk tujuan pemidanaan yang bersifat normatif ke dalam tindakan nyata melalui proses pembinaan narapidana. Lalu ada pemasyarakatan sebagai pelaksana tujuan pembinaan. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang menekankan pembinaan diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan. Pembinaan tersebut dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, baik melalui pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Dengan adanya pembinaan ini, narapidana diharapkan mampu menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Lalu ada pemasyarakatan dan pencegahan residivisme. Nah, pencegahan residivisme adalah salah satu indikator keberhasilan pemidanaan dalam menurunnya angka pengulangan tindak pidana. Sistem pemasyarakatan sistem permasyarakatan berperan penting dalam mencegah residivisme dengan membekali narapidana jadi seperti membekali narapidana itu sebuah keterampilan kerja, kedisiplinan serta kesadaran hukum, agar ketika dia sudah selesai dalam menjalankan masa hukumannya di luar, nanti dia bisa eh, bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pencegahan kejahatan dalam konteks ini tidak hanya dilakukan melalui ancaman pidana, tetapi melalui perubahan sikap dan perilaku narapidana tersebut. Lalu pemasyarakatan dan perlindungan martabat manusia.
KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia. Prinsip ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang harus diperlakukan secara layaknya manusia. Perlindungan terhadap hak narapidana seperti hak beribadah, pendidikan, dan kesehatan merupakan wujud konkret dari prinsip tersebut. Jadi pemidanaan ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan martabat atau menderitakan manusia tersebut seperti itu. Pemasyarakatan dan reintegrasi sosial. Nah, adanya tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional juga diarahkan pada pemulihan keseimbangan dalam masyarakat itu sendiri. Sistem pemasyarakatan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke lingkungan sosial melalui program reintegrasi sosial seperti asimilasi dan pembebasan bersyarat. Proses ini penting agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Lalu, reintegrasi sosial itu sendiri adalah proses membangun kembali keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat setelah terjadinya perpecahan atau konflik yang biasanya disebut sebagai disintegrasi sosial, dengan cara mengembalikan individu yang menyimpang tersebut ke kehidupan produktif atau menyatukan kembali kepada kelompok yang berselisih berdasarkan nilai dan norma yang berlaku, seperti melalui musyawarah atau aturan bersama. Tujuannya adalah memulihkan fungsi sosial itu sendiri, membangun kepercayaan, serta mengatasi ketimpangan dan konflik agar masyarakat kembali utuh dan produktif. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan kembali kohesi dan modal sosial, mengurangi stigma negatif dan angka residivisme atau pengulangan kejahatan, mengembalikan individu ke peran sosial yang konstruktif. Lalu hubungan ideal dan kondisi nyata. Nah, hubungan ideal dan kondisi nyata ini secara idealnya seperti sistem pemasyarakatan yang sangat mendukung untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Namun, dalam praktiknya ini masih terdapat banyak berbagai kendala, seperti kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan, keterbatasan sarana pembinaan, dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Kendala-kendala ini dapat menghambat tercapainya tujuan pemidanaan secara optimal. Lalu untuk relevansinya,
Dalam kajian penologi, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan penologi tidak hanya membahas jenis pidana saja, akan tetapi membahas juga tentang bagaimana sih pidana tersebut dilaksanakan dan apa saja dampaknya bagi pelaku yang melakukan tindak pidana itu dan masyarakat yang terkena imbasnya dari adanya tindakan pidana tersebut. Nah, oleh karena itu, sistem pemasyarakatan menjadi objek kajian penting dalam penologi modern. Lalu di sini yang dapat saya simpulkan adalah KUHP nasional ini membawa paradigma baru dalam pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan pemulihan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu tadi tujuan pemidanaan ini tidak untuk menjatuhkan hak dan martabat manusia. Nah, sistem pemasyarakatan ini memiliki peran yang sentral dalam mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hukuman saja, tapi melainkan juga sebagai proses perbaikan pelaku tindak pidana demi terciptanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila adanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.